Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kita akan coba dengarkan dulu Mas bagaimana teman-teman dari KPK akan bisa membantu supaya kemudian tidak ada yang melancungi bantuan corona. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan juru bicara KPK, Ali Fikri. Mas Ali, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Ali, kalau kita melihat literatur atau sejarah Indonesia kali ini menerapkan ketiga kali status bencana nasional karena pandemi. Kalau kali ini karena pandemi COVID-19 tahun 92 pernah ada gempa tsunami di Flores, lalu 2004 juga ada gempa dan tsunami di Aceh, dan sekarang bencana nasional. Di dalam keterangan bencana nasional itu mempermudah untuk merealokasi anggaran bagi pemerintah pusat maupun daerah, dan ini berpotensi ada penyelewengan kalau ada oknum-oknum yang berniat jahat. KPK membantu supaya tidak ada korupsi, tidak ada yang melancungi bantuan corona ini. Teknisnya seperti apa, Mas Ali? Iya, baik Mas Leo ya. Saya kira bencana yang mirip dengan kejadian ini ya, karena ini kan berhubungan dengan kesehatan, itu kan kita tahu tahun 2004-2005 Mas, kita kan di sana juga ada kondisi darurat terkait dengan flu burung saat itu ya. Oh ya. Ini menjadi hal penting juga, artinya menjadi pelajaran yang cukup berharga. Saya kira karena di sana ternyata faktanya kan terjadi tindak pidana korupsi, yang mana kita tahu seluruh pihak yang untuk bertanggung jawab terhadap hal itu sudah menjadi narapidana. Dan saya kira itu menjadi catatan bagi KPK sehingga untuk bencana tahun ini yang kita tahu ya akan terus mengawal, akan terus mengawal pendanaan yang saya kira cukup besar itu ya, kalau 400 sekian triliun gitu ya. 400 triliun ya, 405 ya? Iya, 405 triliun saya kira cukup besar, dan harapannya tentu tidak terulang kembali ya, tidak terulang kembali. Pengawalannya itu persisnya seperti apa, Mas Ali? Apakah misalnya di setiap rapat gugus tugas akan ada orang KPK yang ikut rapat untuk mengawasi dari sejak awal supaya jangan sampai ada yang misalnya tidak berniat korupsi tapi salah prosedur akhirnya jadi masuknya korupsi. Bagaimana, Mas Ali? Benar Mas Leo. Jadi KPK setelah kemudian menerbitkan ya surat edaran nomor 8 tahun 2020 tanggal 2 April 2020 yang lalu ya. Di sana kemudian kita KPK membentuk tim khusus gitu. Kita membentuk tim khusus yang bekerja bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini baik di tingkat pusat dan daerah. Nah, salah satu kemudian yang dilakukan oleh tim khusus ini, benar tadi Mas Leo katakan bahwa ikut dalam rapat-rapat yang dilakukan. Di samping itu kemudian kami juga melakukan kajian, kajian terkait secara teknis terutama dalam pengadaan barang dan jasanya ini ya. Karena kan kita tahu dari sekian tahun KPK berdiri, pengalaman menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa cukup banyak datanya, sehingga dapat disimpulkan minimal di dalam surat edaran nomor 8 tadi sudah disebutkan batasan-batasannya gitu. Baik. Jadi kita akan lihat nanti ya bagaimana setiap rapat mulai dari perencanaan kemudian eksekusi dan evaluasinya KPK ada di situ untuk membantu supaya tidak ada korupsi, begitu ya Mas Ali ya? Betul. Dari awal kita melakukan pencegahan dari awal, Mas. Kita terus melakukan pencegahan sebagai salah satu tugas dari KPK, di sana melakukan pencegahan, monitoring dan koordinasi. Baik, terima kasih Mas Ali Fikri sudah menjelaskan bagi kami pagi ini. Selamat pagi. Pertanyaannya begini Mas Jaka, katanya ada yang bilang maling itu selalu lebih cerdas daripada penegak hukum atau polisi, katanya begitu. Nah, ketika kemudian KPK sudah punya rencana dan eksekusi, sudah ada surat edaran untuk ikut di dalam rapat-rapat gugus tugas, karena gugus tugas ini yang paling depan kan untuk melawan corona, apa itu sudah menutup semua celah korupsi atau maling bagi dana bantuan ini? Iya, saya pikir upaya untuk mencegah korupsi ketika situasi seperti ini, ketika situasi darurat menurut saya jauh lebih berat ketimbang situasi normal. Karena apa? Pertama misalnya begini, kalau untuk pandemi corona ini, pertama adalah dana yang ini kan sangat besar. Untuk pusat mengeluarkan 405, sekian triliun. Belum didaerahkan
puluhan triliun sudah direalokasikan untuk penanganan ini. Kemudian kedua, ketika situasi darurat, pengadaan barang dan jasa itu tidak serumit sebelumnya, tidak harus melalui tender yang bertahap, beberapa tahap, cukup dengan penunjukan langsung. Bahkan aturannya bisa swakelola ketika dirasa mampu institusi tersebut. Kemudian ketiga, ketika dalam situasi darurat seperti ini, orang lebih fokus bagaimana untuk menangani bencana, bukan bagaimana mengawasi penggunaan anggaran dalam penanganan bencana. Bagaimana dalam situasi yang tidak normal sekarang memastikan tidak ada korupsi, akan kita bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama kami, Mas Jaka. Sebelum kita berdiskusi lagi, kita dengarkan dulu ya bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak. Silakan Pak, singkat padat saja Pak Edward. Silakan. Pemerintah sudah memutuskan bahwa COVID-19 adalah bencana kemanusiaan dengan PSBB-nya. Seluruh pemerintah juga sudah merealokasi dana karena menanggulangi biaya COVID ini luar biasa. Karena bencana yang luar biasa, APBN, APBD semua diberikan. Tetapi yang saya sesalkan, kalau saya lihat masih ada usaha-usaha untuk tidak tepat sasarannya anggaran. Seperti paket yang dibagikan oleh DKI Jakarta. Saya sebagai pelaku bisnis warung manisan, saya memperhitungkan paket yang dibagikan itu paling tinggi harganya 125.000, include distribusi dan packing. Dan bisa di bawah itu. Seperti beras burung hong yang dibagikan, saya tahu persis, saya tahu produsennya di Lampung. Itu harganya kami terima ke daerah kami, itu sampai daerah saya 10.000 per kilo. Nah ini kita sesalkan, kalau sampai ini betul-betul terjadi, waduh ini kejahatan yang luar biasa di saat bencana yang luar biasa juga. Kita harapkan tidak terjadi dan memang harus diselidiki dulu begitu ya Pak Edward ya? Ya harusnya pemerintah, ya kita harapkan mereka akan dengan hati nurani menanggulangi bencana ini, tidak akan ada pelancongan anggaran. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Ibu Louis di Tangerang, Banten. Selamat pagi Bu Louis. Pagi Metro. Selamat pagi Bu Louis. Silakan Bu, pendapat Ibu bagaimana kita menjaga supaya bantuan corona ini tidak dimalingi Bu. Bagaimana Bu? Iya, ini kayaknya tuh jadi rakyat tuh kadang-kadang pesimis ya Pak ya. Soalnya saya juga sering ya mengalami langsung gitu bantuan-bantuan untuk rakyat itu selalu dikorupsi. Saya pernah ngurusi untuk bantuan sosial untuk anak-anak yatim yang disabilitas itu. Misalnya harusnya terimanya sekian, begitu terima nggak taunya sudah berkurang jumlahnya. Kayak gitu, itu sering sekali. Terus kadang-kadang kalau bantuan untuk masyarakat itu masih ada nepotismenya gitu. Misalnya yang saudara, Terus saya itu sekarang itu kan kemarin itu baru ada pendataan untuk yang menerima bantuan. Itu akan berapa lama lagi gitu loh Pak, sampai ke tangan masyarakat itu. Sekarang itu kan masyarakat sudah benar-benar sangat membutuhkan. Saya kalau lihat di TV itu sampai mengurut dada gini. Tiap hari Pak Jokowi itu kan bicara soal triliunan ya Pak ya. Tapi kan sampai sekarang banyak masyarakat yang belum menerima. Baik, kita harapkan apa yang kita bicarakan ini untuk membantu itu juga. Terima kasih Bu Louis di Tangerang, Banten. Selamat pagi Bu. Ya ini mungkin karena stigma ya Mas Jaka. Di peristiwa-peristiwa sebelumnya mungkin ada bencana juga, bantuan itu terpotong begitu rupa supaya akhirnya rakyat tidak dapat. Bagaimana nih? Ya karena salah satu yang paling rawan dikorupsi adalah bantuan sosial itu ya. Total ada sekitar 110 triliun lah dari pusat itu. Dan ini memang harus dipastikan betul-betul tepat sasaran dan tidak berkurang seperti yang dianggarkan. Kalau kita lihat selama ini kan pemerintah daerah juga berusaha memberikan bantuan kepada warganya dan saya pikir itu sebuah langkah yang bagus, tapi yang pasti harus betul-betul sesuai yang digariskan dari atas. Artinya jangan sampai lagi ada pemotongan-pemotongan. Juga inilah peran masyarakat ya kita harapkan ketika ada ketidakberesan, ketika ada indikasi-indikasi penyelewengan ya harus proaktif melapor.
untuk melapor. Kan sekarang ini kan informasi terbuka ya. Saluran untuk menyampaikan keluhan, untuk menyampaikan keberatan juga cukup mudah kan. Saya pikir ini juga perlu peran rakyat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana institusi-institusi negara yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan betul-betul melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Ada BPKB di situ, ada BPK, ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Betul-betul proaktif dalam mengawasi penyaluran anggaran penanganan COVID-19 ini. Masalahnya kan situasi darurat ini butuh kecepatan, Mas Jaka. Apalagi penyebaran virus ini sangat cepat. Bagaimana memastikan ketika butuh sangat cepat, tapi tidak korupsi begitu? Ya, saya pikir ini kembali lagi ke moral para penyelenggara negara ya. Tetapi kalau kita berharap pada moral saja kan tidak bisa kita andalkan. Harus dibantu dengan sistem ya. Betul, kalau kita lihat dari pengalaman sebelum dalam 3 bencana terakhir misalnya, itu semua ada kasus korupsi. Ada bencana gempa di Lombok itu, bahkan kalau tidak salah yang melakukan korupsi itu adalah salah satu pegawai Kementerian Agama. Yang dikorupsi adalah bantuan untuk pembangunan rehabilitasi rumah ibadah. Itu kan luar biasa parah menurut saya. Kemudian juga ada bencana di gempa Palu dan Donggala, itu pelakunya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oknumnya, kemudian yang terakhir ada bencana Selat Sunda, tsunami Selat Sunda, itu juga ada korupsi. Dan saya pikir bukan tidak mungkin ketika anggaran yang digelontorkan untuk penanganan virus corona ini luar biasa besar, realokasi anggaran dari pemerintah daerah juga sangat besar, itu peluang untuk melakukan korupsi juga sangat besar. Dan ini harus ada betul-betul ada pengawasan. Dan menurut saya yang tidak kalah penting adalah nanti soal audit. Betul-betul harus teliti, harus rigid, harus transparan, karena ya dalam mengelola uang yang begitu besar, rasanya potensi untuk melakukan melancungi anggaran itu juga sangat besar. Apalagi nanti pas rehabilitasi. Iya, kalau dalam tahapan awal ini kan sebaiknya kita cegah korupsi ini dari sejak awal begitu ya. Yang bisa kita lakukan sebagai anggota masyarakat ataupun mungkin teman-teman di LSM begitu, yang selama ini kan banyak yang mengawasi supaya tidak korupsi, itu apa yang bisa dilakukan? Ya, saya pikir pengawasan dari eksternal termasuk warga negara, rakyat dan LSM itu sangat penting karena dengan memelototi penggunaan anggaran atau jumlah anggaran, saya pikir para penyelenggara negara juga akan lebih hati-hati. Masalahnya melototinya bagaimana, Mas? Kalau kita tidak tahu anggaran awal, kemudian anggaran yang sudah berubah, ini kan realokasi ceritanya nih. Kita bisa lihatnya itu dari mana, taunya dari mana? Ya kan ada di kalau Pemprov DKI misalnya kan ada realokasi anggaran dari APBD sebelumnya dianggarkan, kan sebenarnya ada di situs-situsnya kan harusnya diumumkan di situs pemerintah provinsi. Harus diumumkan. Dengan demikian rakyat bisa juga ikut terlibat untuk mengawasi penggunaan anggaran. Karena ini kan sekali lagi kan ini uang rakyat, harus betul-betul dimaksimalkan untuk membantu rakyat yang sedang kesusahan. Jangan sampai 1% pun, 1 peser pun bisa ditilep oleh orang-orang yang rakus, orang-orang yang serakah. Di beberapa tempat konon katanya memang harus diperiksa lagi, Mas Jaka, pejabatnya itu punya moral yang baik, tapi akhirnya ketakutan kalau kemudian dia harus mengambil satu keputusan di luar norma atau kita kenal diskresi, karena takut di kemudian hari dipersalahkan ini tidak mematuhi prosedur dan kemudian akhirnya dituduh korupsi dan akhirnya malah bergeraknya jadi lambat. Kalau begitu bagaimana? Ya itu sudah menjadi perhatian KPK malah. Waktu itu Pak Fili mengatakan bahwa jangan takut menggunakan anggaran karena ini situasi darurat. Yang penting adalah transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Semuanya dijelaskan kepada rakyat dijelaskan. Karena kalau dalam situasi seperti ini, kalau harus mengikuti aturan-aturan yang normal, ya saya pikir kita akan semakin kedodoran untuk menangani virus. Karena kan penyebaran virus ini luar biasa cepat. Kita tidak boleh berlambat-lambat dalam membuat anggaran, dalam memanfaatkan anggaran. Yang penting semua anggaran itu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Itu harus dipertanggungjawabkan nanti setelah selesai? Atau secara berkala disampaikan juga, kan kalau kita melihat sekarang tim gugus tugas misalnya Mas Jaka, itu kan secara berkala melaporkan kondisi. Ada berapa kasus, ada berapa yang sembuh, ada berapa yang meninggal. Apakah penggunaan anggaran itu juga bisa dilakukan entah oleh gugus tugas atau oleh siapa begitu? Ya, saya pikir akan lebih bagus kalau berkala ya, tidak harus nunggu nanti setelah
pandemi ini selesai. Dan akan lebih bagus misalnya gugus tugas juga lebih transparan, memberikan gambaran yang secara konkret kepada masyarakat apa yang sudah mereka beli. Umpamanya membeli sekian ribu APD, anggarannya berapa. Bisa jadi itu juga diumumkan. Ventilator berapa itu? Ventilator berapa, masker berapa, terus apalah yang alat-alat untuk membantu para pasien baik pencegahan maupun pengobatan. Saya pikir akan lebih bagus kalau itu setiap minggu sekali atau setiap ada penggunaan anggaran bisa dijelaskan secara gamblang. Sudah mengeluarkan uang berapa, apa yang dia beli, dengan demikian rakyat akan semakin percaya kepada pemerintah bahwa pemerintah betul-betul serius membantu rakyatnya. Dan siapa tahu dengan melaporkan berkala akhirnya ketahuan apa yang masih kurang sehingga masyarakat juga bisa ikut bantu begitu ya. Betul. Dan yang paling penting menurut saya nanti soal rehabilitasi. Karena rehabilitasi ekonomi itu nanti peluang untuk melakukan korupsi juga sangat besar. Itu tidak bisa kita anggap main-main karena lebih dari 110 triliun malah untuk rehabilitasi nanti. Kita kawal sama-sama. Berarti Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, untuk mencegah terjadinya korupsi dana bencana, sejak awal harus ada peringatan keras dari pemerintah terhadap seluruh pejabat serta penyedia barang dan jasa agar tidak bermain-main dengan dana bencana. Petugas hukum perlu didorong untuk menindak tegas siapapun yang berupaya melakukan praktik korupsi di tengah usaha keras bersama bangsa ini menangani pandemi corona atau COVID-19. Mari kita awasi bersama agar tidak ada tempat bagi para pencuri bantuan bencana. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Metro TV, knowledge to elevate.